Banyak orang tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mengubah hidup. Mereka tahu harus bangun lebih pagi, olahraga, belajar skill baru, mengurangi scrolling, dan fokus pada hal penting. Tapi tetap saja, hari demi hari berlalu tanpa perubahan nyata. Masalahnya bukan karena kurang informasi. Masalahnya adalah satu hal yang jauh lebih sulit, konsistensi. Kita hidup di era di mana semua jawaban ada di ujung jari. Video motivasi, buku pengembangan diri, dan tips produktivitas tersedia tanpa batas. Tapi pengetahuan tanpa tindakan hanyalah ilusi kemajuan. Kita merasa sudah bergerak, padahal sebenarnya hanya menunda perubahan yang sesungguhnya. Dan disinilah banyak orang terjebak. Alasan pertama kenapa orang gagal konsisten adalah karena mereka mengandalkan motivasi. Motivasi itu datang dan pergi. Hari ini kamu bersemangat, besok kamu lelah. Jika hidupmu bergantung pada motivasi, maka hasilmu akan selalu tidak stabil. Orang yang benar-benar berubah tidak bertanya, aku lagi mood atau tidak. Mereka bertanya, so apa yang harus tetap kulakukan hari ini? Alasan kedua adalah ekspektasi yang terlalu tinggi di awal. Banyak orang memulai dengan target besar. Ingin berubah total dalam seminggu, ingin langsung disiplin sempurna, ingin hidup ideal secepat mungkin. Tapi perubahan besar tidak dimulai dari langkah besar. Ia dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang. Terlalu ambisius di awal justru sering berakhir dengan menyerah. Yang ketiga, kebanyakan orang tidak membangun sistem. Mereka hanya punya niat. Niat itu rapuh, sistem itu kuat. Sistem adalah ketika kamu tidak perlu berpikir setiap hari untuk melakukan sesuatu. Ada waktu, ada aturan, ada kebiasaan yang berjalan otomatis. Tanpa sistem, kamu akan selalu bernegosiasi dengan diri sendiri. Dan biasanya ada versi gemalas dari dirimu akan menang. Masalah berikutnya adalah distraksi. Dunia modern dirancang untuk mencuri perhatianmu. Notifikasi media sosial, hiburan instan, semuanya membuat usaha kecil terasa berat. Konsistensi membutuhkan ruang. Jika hidupmu terlalu bising, kamu tidak akan pernah mendengar suara disiplin. Orang yang konsisten bukan lebih kuat, mereka hanya lebih pandai melindungi fokusnya. Banyak juga yang gagal konsisten karena takut tidak sempurna. Mereka berpikir, kalau tidak bisa maksimal, lebih baik tidak usah. Padahal konsistensi tidak menuntut kesempurnaan. Ya, hanya menuntut kehadiran. Lebih baik melakukan sedikit setiap hari daripada menunggu kondisi ideal yang tidak pernah datang. Ada satu kesalahan fatal lain yang jarang disadari. Mengaitkan kebiasaan dengan identitas lama. Kamu ingin disiplin tapi masih melihat diri sebagai orang malas. Kamu ingin produktif, tapi masih mengulang cerita bahwa kamu selalu gagal konsisten. Selama identitasmu tidak berubah, perilakumu akan selalu kembali ke pola lama. Perubahan dimulai dari cara kamu melihat dirimu sendiri. Konsistensi juga gagal karena tidak ada tujuan yang benar-benar bermakna. Tujuan yang dangkal tidak akan bertahan saat lelah datang. Tapi ketika alasanmu kuat, Nana, bukan untuk terlihat sukses, tapi untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik, maka kamu akan tetap berjalan, bahkan saat tidak ada yang melihat. Kebenaran pahitnya adalah ini. Konsistensi itu membosankan. Tidak dramatis, tidak viral, tidak selalu memberi hasil cepat. Tapi justru disitulah kekuatannya. Hidup yang berubah tidak dibangun dari momen besar, tapi dari keputusan kecil yang diulang tanpa henti. Jika kamu selama ini merasa gagal konsisten, jangan menyalahkan dirimu sepenuhnya. Perbaiki caramu. Kurangi target, bangun sistem, lindungi fokus, dan berhenti menunggu motivasi. Datanglah setiap hari, meski hanya sedikit. Karena pada akhirnya, hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang kamu tahu. Hidupmu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan secara konsisten.